Kalau kamu mau buat bisnis, buatlah segala sesuatu bisnis harus memberikan nilai tambah. Kita harus buat melakukan sesuatu pakai going extra mile. Artinya, ketika kamu mengerjakan satu, kamu harus melakukan lebih daripada seharusnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah teman-teman, hari ini kita mau bahas nih, memang kalau sebagai pengusaha yang jujur akan menjadikan pengusaha itu menjadi sukses ya? Bener nggak sih seperti itu? Nah aku mau bahas bersama Coach Antonius Arif nih, kita sapa dulu ya Coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Masih semangat kan Coach walaupun udah sore? Ya semangat, masih ada meeting satu lagi nih, tunggu pending. Oh masih ada yang pending ya Coach ya? Berarti sampai lembur nih kayaknya. Ya nggak tahu lah, lihat nanti. Gimana? Coach, aku mau nanya nih Coach, memang kalau sebagai pengusaha Coach, itu harus jujur ya? Apakah kejujuran itu akan membawakan menuju kesuksesan sih Coach? Kenapa? Kamu curiga kalau pengusaha itu harusnya nggak jujur gitu ya? Ada sih, ada beberapa yang seperti itu kan, contohnya baru-baru ini juga ada beberapa trainer kan ya Coach ya. Mereka itu sukses nih, tapi ada kebohongan ternyata. Itu emang bisa gitu ya Coach ya? Saya nggak mau komentar tentang beliau. Itu semua juga teman-teman saya. Jadi apapun itu enggak. Tapi saya cuma mengatakan bahwa kita harus punya integritas. Integritas dalam diri kita Coach. Betul. Integritas dalam diri kita adalah ketika memberikan sesuatu harus memberikan yang paling terbaik. Jadi kalau jadi seorang pengusaha, saya ingat banget ketika saya belajar dengan T. Harv Eker. Waktu itu saya belajar dengan T. Harv Eker, dia cuma ngomong gini, kalau kamu mau buat bisnis, buatlah segala sesuatu bisnis harus memberikan nilai tambah. Bagi orang lain itu Coach? Buat orang lain. Wow. Jadi kalau ada orang bilang, kita harus buat melakukan sesuatu pakai going extra mile. Apa tuh Coach? Going extra mile artinya ketika kamu mengerjakan satu, kamu harus melakukan lebih daripada seharusnya. Misalnya, kamu disuruh telepon 10, kamu nggak telepon 10, tapi kamu telepon 15. Lebih dari... Lebih, itu namanya going extra mile. Kamu disuruh bikin janji satu, kamu nggak bikin janji satu, kamu bikin janji 2. Itu namanya going extra mile. Bahkan kalau perlu, kamu nggak akan berhenti telepon sampai berhasil. Itu going extra mile. Nah, itu yang membuat orang jadi berhasil bekerja. Kalau pekerjaan, ya kita mesti memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah apa? Dalam kepala kita harus bisa memberikan nilai tambah apa? Bukan cuma sekedar pelatihan, nilai tambah apa yang harus diberikan kepada customer. Ketika kita melayani dia, kita harus melayaninya, memberikan nilai tambah apa kepada customer itu. Nah, itu yang disebut namanya kita memberikan nilai tambah. Jadi, seorang pengusaha, menurut saya, nggak harus... memang ada banyak sih pengusaha juga yang tidak jujur. Bahkan ada yang cerita mengatakan begini ya, Senin sampai hari Jumat dia bohongin manusia, hari Minggu ngebohongin Tuhan katanya. Ada yang cerita kayak gitu jargon. Ya bahkan itu yang diomongin adalah perusahaan besar banget. Tapi saya nggak mau bahas itu. Tapi yang saya cuma mau mengatakan bahwa saya lebih mempercayai kejujuran, karena ketika kita jalani kita nggak ada ketakutan. Ketakutan apa kita milikin? Nggak ada kan? Nggak ada, karena ya kita karena jujur aja. Karena jujur, kita apa yang takutin? Kalau kita nggak jujur, kan banyak yang ketakutan ya. Ntar kalau kita salah, nanti ketahuan kebohongan orang dan sebagainya. Mendingan kita jujur-jujur aja kita bekerja. Jadi buat kita, buat saya pribadi, kejujuran merupakan bagian penting dari sebuah bisnis. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, yang kepikiran saya cuma apa? Going extra mile, melakukan lebih daripada orang lain normal. Kedua, berikan nilai tambah kepada orang itu. Jadi istilahnya dia beli 1, saya beri 3. Bonusnya yang lain-lain gitu ya Coach. Jadi pokoknya dia beli 1, saya beli kasih 3. Jadi misalkan, jadi saya berikan dia pelatihan, tapi dalam pelatihan saya berikan apa di dalamnya. Yang dimana dia ngeliat, kok nggak ada di tempat lain ya. Nah itu yang kasih gambaran. Jadi ketika orang sudah selesai pelatihan, saya memberikan apa? Yang dimana tempat lain juga nggak memberikan. Makanya itu yang saya sebut memberikan nilai tambah. Nilai tambah. Iya, contoh. Ada orang bilang, wah bagus ya kalau mama kita bisa ngitung roti ya, return on training investment. Saya jawab, jangankan roti Pak, saya memberikan benefit cost ratio Pak. Oh, yang lainnya lagi. Jadi, wah canggih amat ya, bisa Pak, gampang. Tapi kita set dulu dari awal. Setnya mau seperti apa? Nah kayak gitu. Jadi dengan set yang bagus, maka customer akan happy. Sama kayak hari ini saya dapat chatting tadi barusan. Lucu nih chattingnya. Apa tuh Coach? Chattingnya dari customer yang Karin sempat kontak. Lucu, dia menyapa saya, menyapanya pakai cara agama tuh.
Menarik kan? Iya. Nah, jadi buat saya ini artinya unsur kedekatan kita mulai masuk ke satu unsur gitu. Jadi artinya tugas kita bisa nggak memberikan going extra mile, memberikan dia apa nilai Tambahnya. Kalau kita nggak beri nilai tambah, gak usah buka bisnis lah. Mending mengurungkan niat aja ya Coach. Karena ketika membuka bisnis, saya ujung-ujungnya apa? Iya pakai cara nipu itu tadi. Misalnya contoh spek bangunan apa, ya dikurangin aja speknya kan gitu loh. No, kita harus justru memberikan lebih. Nanti mungkin ada orang yang ngomong, kok Cari nggak tahu sih kan gitu ya. Ya tergantung, balik lagi. Kita mau apa enggak bermain di mainan sana. Kalau saya pribadi tidak mau main di sana. Saya tidak mau bermain di ranah-ranah yang tanda kutip yang nggak jujur. Lebih baik enggak. Saya mendingan enggak. Oke. Jadi kalau ada orang nanya, waktu itu saya pernah ada satu perusahaan lah ya, perusahaan bank syariah. Dia minta saya tanda tangan dokumen yang menyatakan, dokumen itu menyatakan bahwa saya tidak ada memberi apapun dan benar-benar jujur. Saya tanda tangan. Benar-benar. Dan ditanya dalam dokumen itu, ada nggak bukti-bukti bahwa Anda melakukan itu? Yang bukti kejujuran itu saya tulis di perusahaan korpora ada spiritual. Jadi kami nggak mungkin melanggar itu. Nah jadi kalau ditanya apa di kepala kita adalah kita percaya bisnis kita bisa menjadi seperti ini dan akan menjadi lebih besar lagi nanti. Itu bukan kekuatan kita, semua kekuatan Tuhan. Dan itulah yang harus kita miliki. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita nggak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, mau sampai kapanpun kita nggak akan berhasil. Ya kan kalau tujuan Tuhan adalah membuat menjadi kita, kalau di agama Muslim menjadi khalifah gitu ya. Masa kerjanya dengan menipu? Bukankah Nabi mengatakan kalau timbangan harus jujur? Harus jujur Coach. Betul ya? Di agama saya juga sama. Di agama saya timbangan harus jelas, jangan sampai menipu dan sebagainya. Ayatnya sampai kita punya satu bab khusus untuk tentang berbisnis itu jangan sampai menipu dan sebagainya. Berarti pelajaran pentingnya apa? Ya kita jangan memanfaatkan orang gitu loh. Bahkan sampai ambil contoh yang sederhana, bahkan saya yakin kalau di Muslim tentang membayar upah juga ada penting gitu kan. Sama dengan perusahaan saya pun juga gitu. Di agama saya mengatakan upah orang tidak boleh ditahan gitu loh. Walaupun kalau ditanya bukan ditahan, karena duitnya juga kadang nggak ada gitu kan ya. Nah tugas kita adalah bagaimana muter otak supaya bisa membayar kepada karyawan. Tinggal balik lagi ke karyawan yang kontribusinya apa. Jangan sampai kontribusi dia sendiri yang harus masuk ke dalam dunia spiritual itu. Dia sendiri yang menyadari bahwa kontribusi apa yang harus dia lakukan, maksimum apa yang dia lakukan. Yang artinya dia melakukan itu berarti menjalankan apa perintah agamanya ya dalam kehidupan kita. Oke Coach, kan balik lagi ke integritas ya Coach ya. Integritas itu kenapa sih ada orang yang tidak jujur? Apakah karena pengalamannya? Saya nggak tahu, saya nggak berani komentar. Karena pada dasarnya orang yang nggak jujur itu mungkin karena kalau ditanya dulu saya pernah bekerja nggak di satu perusahaan yang melakukan dengan ketidakjujuran? Pernah nggak saya bekerja dengan membawa satu buah majalah yang isinya dolar semua? Pernah gitu loh. Tapi ketika itu saya belajar memang itu common sense-nya bisnisnya mereka pada saat itu. Jadi saya nggak berani komentar ya. Jadi saya bilang itu hak masing-masing orang. Itu keputusan masing-masing orang. Jangankan itu Aisyah. Tadi saya bilang majalah dengan ada uang itu masih mending uangnya rupiah ya. Dolar. Satu amplop gede. Banyak berarti ya. Banyak. Itu masih mending. Yang nggak mending lagi apa? Misalkan pada saat negosiasinya di mana? Negosiasinya di tempat-tempat maksiat. Nah pertanyaannya, apakah kalian pernah saya ajarin tentang maksiat? Nggak pernah sedikit pun kan? Nah itu maksudnya. Karena kita harus bekerja dengan cara jujur, cara benar, cara yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Maka bisnis kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau ada yang nanya, saya udah bekerja di tempat maksiat gimana nih? Atau bekerja di tempat baik, tapi dengan cara maksiat gimana? Itu balik lagi kepada diri Anda. Saya tidak akan menghakimi, karena saya bukan Pak Hakim gitu kan ya. Yang saya cuma mengatakan, Tuhan akan memberikan Anda rezeki kalau Anda bekerja di tempat yang benar. Udah itu aja sebenarnya saya bilang. Wah, menarik banget. Berarti integritas juga bertanggung jawab ya, Coach. Bertanggung jawab apa yang kita katakan, kita jalankan, itu benar-benar mesti jalankan. Wah, menarik banget, Coach. Berarti kalau misalkan kita mau sukses
mulailah dari hal kecil yaitu kejujuran ya Coach ya. Betul. Karena kejujuran akan membawakan pengaruh Betul. kebaikan ke depannya. Betul. Oke Coach, sekian dulu ya Coach. Nah teman-teman gimana nih pembahasan kita pada sesi kali ini? Menarik banget kan? Kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, pengen dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, aku juga mau bagi-bagi ebook nih buat teman-teman untuk meningkatkan bisnis dengan teknik NLP. Gimana sih cara dapetin ebooknya? Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi atau kolom komentar paling atas. Teman-teman cukup isikan nama, email, nomor telepon, nanti teman-teman akan dikirimkan ebooknya melalui email masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Coach Antoni Syarif, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.